yang tidak etis bagi seorang Muldoko ketika dia take over Demokrat karena dia dalam posisi sebagai pejabat publik. Iya. Maka ketika sebagai pejabat publik dia melanggar dua etika, etika politik dan etika sebagai pejabat publik atau pejabat negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi, FNN, Bang Edi Channel. Saya juga SNN. FNN. SNN itu Satu News Indonesia News Network. SNN. I-nya nggak kelihatan ya? Hah? I-nya nggak kelihatan, nggak muncul. I-nya Satu Indonesia itu digabung. Oh. Jadi Indonesia itu satu. Tidak bisa. Oke, saudara sekalian, saya punya tamu. Ini dahsyat betul. Wah, gitu ya. Jumpa lagi Refli Harun. Ini anak muda ini dikenal sebagai pakar hukum, ahli hukum tata negara. Sudah tua saya, 50 tahun sudah. Masih tuan saya, masih. Yang sok-sok anak. Ini beliau senior saya di media pada waktu itu ya. Sebuah media massa. Oke, kalau kita lihat hari-hari ini jagat pemberitaan di negeri kita masih didominasi tentang pembegalan Partai Demokrat oleh KSP. Sebetulnya kepala KSP, kantor kepala staf presiden. Staf presiden ya? Ya. Bukan kantor staf presiden, bukan ya? Kantornya iya. Jadi kantor staf presiden, tapi kepala staf presiden. Oh, tetap KSP juga. Oke, nggak perlu double K ya. Ya, Muldoko yang kemudian dipelesetkan macam-macam, tapi bukan ranah kita untuk ikut memelesetkan nama orang. Karena dia bukan kepala kantornya, tapi di kepala staf presiden. Kepala stafnya ya. Oke. Bung Refli, saya ikutin ngintip podcast Anda, ini luar biasa. Ada beberapa masih soal Muldoko, masih soal kudeta Demokrat. Tapi yang menarik ini ada beberapa cerita sumber yang punya suara seragam nih kayak KUR. Ada Jimli Asidiki, ada Gerindra, ada si siapa lagi tuh? Bahkan Ahmad Sahal ya, Jokower ya. Ya. Kemudian ada beberapa nama lain. Ada juga Muhammad Taufik ya. Muhammad Taufik, pakar hukum pidana. Ya. Itu bahkan Bang Din Samsudin juga, itu kayak bikin KUR, pecat Muldoko gitu. Ini gimana sebetulnya sampai begitu rupa? Gini, sebenarnya ya sebelum mereka menyampaikan pendapat, itu saya pernah ditelepon oleh Republika, disuruh memberikan pendapat. Nah, pendapat saya itu pilihannya dua. Kalau Muldoko mau terus, katakanlah merebut Demokrat, ya istilahnya merebut lah, begal atau apapun, maka dia harus tanggalkan jabatan dia sebagai KSP. Kalau tidak mau mengundurkan diri, ya Presiden Jokowi harus memberhentikannya. Tapi kalau dia tetap mau KSP, ya dia lepas dengan Demokratnya. Kenapa begitu? Untuk membuktikan bahwa pihak istana itu netral. Karena kalau dia dalam jabatan KSP, istana diam saja, maka kan bisa mengesankan kepada publik bahwa istana ikut bermain dalam takeover ini. Istilahnya hostile takeover. Ya. Nah, karena itulah menurut saya pilihan itu menjadi elok. Nah, ternyata apa yang saya sampaikan ini sama dengan Prof. Jimli Asidiki. Jadi mungkin karena cara berpikir hukum tata negaranya kan. Hanya masalahnya adalah kalau Muldoko lepas dari KSP, entah mengundurkan diri, entah diberhentikan, barangkali minat peserta KLB untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai ketua umum Demokrat juga berkurang. Itu persoalannya ya. Karena itu saya mengatakan di Indonesia ini untuk berkuasa Anda harus berkuasa. Jadi maksudnya Anda berkuasa untuk lebih berkuasa lagi. Iya, sebagai KSP Anda bisa berkuasa lagi sebagai ketua umum partai politik. Jadi kalau dengar penjelasan singkat tadi, saya kok menangkapnya begini. Karena saya tadinya beranggapan pecat Muldoko itu sesuatu yang tanda kutip aib. Dan aib itu lebih pada bukan pada pilihan lo ketua KSP apa ketua Demokrat, tapi aib pada hostile takeovernya itu. Iya, kalau saya sama Prof. Jimli cara berpikirnya kan moderat. Nah, kalau yang lain itu memang punya
landasan masing-masing. Ada dianggap pelanggaran etik, ya. Bahkan kalau bahasa Dr. Taufik yang dari AAPI, Asosiasi Ahli Pidana Indonesia, itu lebih kasar lagi, dibilang pemberontak. Lebih lugas lah ya. Ya, lebih lugas, ya. Dibilang pemberontak. Tapi saya tidak berpikir begitu. Saya hanya mengatakan bahwa yang tidak etis bagi seorang Muldoko ketika dia take over Demokrat karena dia dalam posisi sebagai pejabat publik. Maka ketika sebagai pejabat publik dia melanggar dua etika, etika politik dan etika sebagai pejabat publik atau pejabat negara. Kalau misalnya ya yang ngambil take over itu Gatot Nurmantio, orang menganggapnya dia tidak etis secara politik, ya kan? Tidak tahu etika politik. Tapi dia tidak terkena pelanggaran etika sebagai pejabat publik. Karena pelanggaran etika sebagai pejabat publik itu ya konsekuensinya ya tinggi harusnya. Di negara lain yang begini-begini pasti dia mengundurkan diri. Disikat ya kalau nggak. Ini bolak-balik ngomong soal etik ya. Di negara kita ini kan soal etik ini kan sesuatu yang menyebutnya langka gitu ya. Karena kan orang dengan gampang mengatakan kan nggak ada larangannya. Nggak ada aturannya saya dilarang begitu. Gitu gimana tuh? Ya itu yang membedakan antara bangsa yang berperadaban sama enggak. Antara manusia sama yang bukan manusia ya. Karena etika itu sesuatu yang walaupun dia tidak tertulis dalam hukum positif sebuah negara, tetapi dia bisa diterima sebagai nilai-nilai yang patut dihormati ya, patut dilaksanakan. Itulah yang namanya prinsip, misalnya orang mengatakan good governance, clean government, atau tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang transparansi, ya, partisipasi, kemudian mematuhi aturan main dan lain sebagainya, itu adalah sebuah etik, sebuah tata kelola berpemerintahan. Nah, berpemerintahan itu tentu saja tidak hanya pejabat pemerintah, tapi kita semua sesungguhnya berpemerintahan, bernegara. Sehingga kita pun sebenarnya harus mematuhi tata kelola pemerintahan yang baik selain kita menaati hukum gitu. Oke, jadi kalau gitu dalam berperilaku gitu, apalagi selaku pejabat publik, itu tidak semata-mata hanya based on hukum, peraturan ya. Iya. Tapi ada juga tata kelola pemerintahan, etiknya tadi ya. Atau good governance atau etika. Iya, cuman masalahnya mengatakan etika itu di atas hukum. Harusnya di sebuah negeri beradab tuh di atas hukum. Karena begini, kalau orang taat pada hukum itu biasa. Karena taat pada hukum itu biasanya hukum itu kan berisi sanksi. Nah, itu yang saya maksud tadi, ya betul. Kalau Anda melanggar hukum, maka sanksinya adalah sanksi hukum. Iya. Ya, entah mungkin Anda dipanggil bareskrim, dipenjara dan lain sebagainya ya kan. Ditabrak katanya. Iya, ditabrak tuh dipanggil sebagai tamu bareskrim ya, ditabrak. Nah, tetapi kalau Anda melanggar etik, itu Anda sanksinya sanksi moral. Nah, sanksi moral itu jangan dikira tidak kuat. Kadang-kadang sanksi moral itu jauh lebih kuat dibandingkan sanksi hukum. Karena gini, ada perasaan malu misalnya, ada rasa tersudut dan lain sebagainya. Itu sekali lagi kalau saya mau potong gitu. Ya, kalau di negeri yang beradab, terutama para pejabat publiknya. Istilahnya civilized ya. Kalau kita bilang beradab, nanti dianggap wah ini sebagai ketika di Inggris kan civilized enak. Agak lebih soft ya. Iya. Tapi saya mencoba membayangkan ya, apapun yang terjadi hari ini, saya kira publik sudah memberikan sanksi sosial, sanksi etik kepada Muldoko nih. Begitu banyak hujatan segala macam, walaupun sebagian kecil orang mencoba memberikan pembenaran dan pembelaan. Nah, saya mencoba berempati tanda kutip ya, kalau saya berdiri pada posisi Muldoko, perasaan saya gimana tuh? Saya buka ini, anak saya, istri saya buka medsos atau nonton berita, semuanya mengatakan bahwa saya hostile tadi. Saya membayangkan ya, apa yang menjadi kejadian hari ini tidak diantisipasi atau tidak dipikirkan oleh Muldoko sebelumnya. Karena begini, kejadian-kejadian yang lalu ya, kalau kita take over partai politik, biasanya mulus-mulus saja kalau dianggap ada dukungan kekuasaan. Kita ingat misalnya antara dulu Gus Dur dengan Caimin. Bukan, Megawati dengan Suryadi. Oke. Kan akhirnya kan Megawati terpaksa membangun PDIP, Suryadi tetap PDI. Antara Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono.
akhirnya walaupun Abu Rizal Bakri yang menang, tapi dua-duanya tidak bisa menikmati, akhirnya masuk Setia Novanto. Antara Roma Hurmuzi dengan Jan Farid menang di pengadilan, Roma Hurmuzi yang kena, yang mendapatkan jabatan itu. Nah, barangkali dipikir gampang mengambil alih partai politik sepanjang ada sebuah mekanisme yang dibuat, yaitu KLB, dan nanti toh akan ada dukungan kekuasaan karena harus ada pendaftaran ke Kumham, verifikasi, dan kalau dia part of government, part of the state, akan mudah. Tapi ternyata backfire. Saya melihatnya backfire. Sebagai pengamat saya melihat, wah ini kayaknya backfire karena tidak hanya simpatisan AHY dan SBY yang die hard memprotes, tapi juga publik terutama pengamat ya, kemudian juga ahli-ahli itu banyak yang mengatakan bahwa itu adalah hostile. Nah, jadi gini, tentang dukungan kekuasaan tadi, orang mau nggak mau tetap mencium ada aroma yang menyengat peran istana di balik hostile takeover ini. Walaupun Yasona sudah marah-marah tuh, jangan jangan bawa-bawa istana dan sebagainya. Itu menurut Anda gimana tuh? Ya, nanti lihat di channel YouTube saya juga. Wih, langsung promosi. Oke. Saya kan memberikan analisis ya. Takeover Demokrat ini untuk apa? Untuk apa? Nah, saya mengatakan kepentingannya itu kalau dari sisi Muldoko, itu kepentingannya adalah menambah bargaining power dia. Bargaining power tidak hanya sekarang, sekarang dia akan tambah besar bargaining powernya kalau dia menjadi ketua umum Partai Demokrat. Bahkan pernyataan hari ini mengatakan dia mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan siap menyetor nama menteri. Udah merasa ketua. Yang kedua, untuk 2024, karena kita tahu bahwa dengan presidensial threshold ini, siapapun yang tidak menguasai partai politik akan susah. Dia seperti anak yatim yang harus mencari kemana-mana. Dan terbukti akhirnya hanya kader partai politik yang bisa menjadi calon presiden. Mereka yang so-called independent susah. Itu untuk kepentingan Pak Muldoko ya, jelas. Tapi untuk kepentingannya Presiden Jokowi, saya selalu mengatakan demikian begini. Pasca 2024, apa yang mau dilakukan Presiden Jokowi? Apakah dia menjadi pandito, ya, ataukah dia tetap ingin berpolitik? Saya membayangkan dia mau melakukan tetap berpolitik. Caranya adalah pertama, dia kembali ke PDIP. Tapi saya membayangkan kalau dia kembali ke PDIP barangkali tidak terlalu menarik baginya. Sebagai apa? Sebagai anggota lagi atau sebagai apa? Dia tidak akan menjadi orang yang dinomorsatukan di sana. Karena itu menurut saya dia tidak terlalu tertarik. Bahkan dalam jabatan presiden pun sering sekali dia diperlakukan dalam tanda kutip petugas partai di depan publik lah. Yang kedua, ada partai yang sangat die-hard kepada Presiden Jokowi yang menurut saya lebih die-hard dibandingkan the ruling party sendiri, yaitu PSI misalnya. Tapi kalau dia misalnya ke sana, tentu mereka welcome. Tapi masih buram sekali PSI kan? Persoalannya ini partai lolos parliamentary threshold saja belum. Dan yang kedua, untuk 2024 barangkali momentumnya sudah agak berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Kemarin mereka menarik karena menjadi partai anak muda kan? Anak muda, atraktif dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka menjadi pendukung setia pemerintahan, maka sepertinya kok agak berbeda karakternya dengan partai anak muda dimanapun di dunia ini. Biasanya kan partai anak muda itu yang cenderung kritis, ya kan? Ada oposannya, ada jiwa rebel. Ya kan? Ini tanda kutip ya, penjilatisasinya. Saya nggak mengatakan demikian. Ini memang santun betul kalau Refli ini. Saya kembali tadi soal die-hard tadi. Tunggu. Die-hard tadi. PSI itu die-hard terhadap Jokowi karena Jokowi masih presiden. Tapi kalau nanti 2024 Jokowi tidak presiden lagi, apa dia mau tetap die-hard kan gitu kan? That's okay. Nah, itu juga menjadi pertanyaan kan, menjadi pertanyaan. Nah, karena itu kemudian ketika kembali ke PDIP sama PSI, ya menjadi sebuah tanda tanya. Dengan penguasaan Demokrat oleh KSP, bisa jadi kemudian dalam tanda kutip ini analisis ya, analisis politik dan hukum. Bisa jadi kemudian mereka win-win solution. Jadi bisa jadi saya mengatakan jangan-jangan tempat berlabuh baru. Iya, berlabuh baru. Ketua Dewan Pembina
Dia tidak mengejar ambisi politik apa-apa, Oke. tetapi dia butuh yang namanya bunker, Bunker. ya, perlindungan. Jadi bukan cuma skoci, bahkan bunker nih ya. Tapi istilah bunker itu mungkin bisa tepat, bisa enggak ya. Tapi intinya adalah dia butuh tempat perlindungan yang aman dan nyaman, karena kita tahu bahwa dia sedang atau sudah membangun dinasti politik juga, Iya. ya kan? Karena tahun 2024 ketika akan ada pilkada serempak di seluruh Indonesia, maka kan masa jabatan Bobi Nasution di Medan berakhir dan akan ada pemilihan ulang. Pemilihan ulang itu sangat mungkin bisa Gubernur Sumatera Utara. Oh. Kemudian Gibran berakhir di Solo walaupun baru 3 tahun, tapi jangan lupa ada pemilihan Gubernur Jawa Tengah, bahkan DKI. Ya, ya, ya. Kaisang barangkali bisa menggantikan Oke, Gibran. saya sampai di situ dulu. Sebentar. Jadi kalau Demokrat menjadi pelabuhan, menjadi kapal baru, itu kan sama aja mengkonfirmasi kepada publik bahwa hostile takeover ini ada peran istana, bahkan restu, atau mungkin lagi malah perintah. Begini, dalam banyak kejadian ya, sebelum ini konflik partai politik itu rasanya memang selalu ada peran kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung, baik di depan maupun di belakang, di depan, di tengah atau di belakang. Nah, kita tidak bisa mendinai itu. Satu-satunya cara untuk mengatakan bahwa istana tidak terlibat, tadi saya bilang memberhentikan Pak Muldoko sebagai KSP. Karena artinya dia menganggap bahwa wah, saya tidak mau terlibat apa-apa, saya mau bersih dari ini semua. Tapi Anda silakan pilih mau KSP kalau atau mau itu yang Demokrat. terjadi, ini sekali lagi kalau itu yang terjadi, gini loh, Muldoko itu pejabat setingkat menteri, Ya. kan? Jangankan mau ambil alih partai, let's say dia mau jadi ketua PBSI lah misalnya, ketua Persatuan Bulu Tangkis, masa dia nggak lapor sama istana? Itu juga yang diomongkan ya, Andi Jadi Malarangin itu yang saya maksud saya tadi bahwa sedikitnya minimal istana tahu. Ya, Dan itu membiarkan. itu juga yang dikatakan Andi Malarangin kepada saya. Kenapa saya mau membuat quote dia? Karena dia kan mantan juru bicara presiden. Iya, Jadi betul. orang yang semacam KSP kan, lingkar dekat. Yang kedua juga pernah menjadi menteri olahraga. Dia bilang ketika dia mau nengok mertua saja karena mertuanya sakit, Betul. itu Lapor dia. lapor. Iya, betul. Ketika dia mau menjadi ketua umum Partai Demokrat, jangan lupa dia kan bersaing dengan Marzuki Ali Anas Urbaningrum kan? Iya, iya. Dia juga lapor Iya. kepada presiden karena dia adalah pembantu presiden. Iya. Nah, kalau tidak lapor memang publik bertanya-tanya. Iya. Nah, jadi karena itu menurut saya gradasi adalah istana terlibat aktif, Aktif. ya, atau istana membiarkan. Itu saja. Nah, oke, itu sudah clear ya kita walaupun ada sedikit gradasi tapi ada kesesuaian pendapat. Nah, karena begini, tentang kemungkinan pasca kudeta ini, pasca hostile takeover ini. Boleh saja tadi Bung Refli mengatakan ada benefit-benefit yang mungkin diterima atau diharap oleh Muldoko. Tapi politik ini kan kalau tidak dibarengi dengan moral apalagi agama kan bisa menghalalkan segala cara. Kalau misalnya kemudian untuk membuktikan presiden istana tidak terlibat, udah Pak Muldoko berhenti dari KSP. Itu kan tanda kutip bisa menjadi dikorbankan gitu Muldokonya. Iya, kalau kita bicara tentang nilai moralitas, nilai agama, ya itu masih menjadi persoalan dalam politik kita. Karena pemilu kita kan pemilu yang saya kira banyak sekali kekurangan dan kecurangannya ya. Artinya ya ini kan seperti pemikiran filsuf politik kan. Anda mau menjadi Machiavelli ya, atau Anda menjadi politik yang punya moral misalnya. Tetapi katakanlah kalau dikatakan itu dikorbankan, bisa jadi karena tadi endorsementnya itu ada di depan. Kalau endorsementnya ada di depan, ya berarti ada pengorbanan. Tetapi udahlah, kita anggap manusia itu punya kesadaran karena backfire, ya kan? Menurut saya pilihan yang terbaik, kalau menurut saya pilihan terbaik adalah ya sudah, dia suruh lepaskan Partai Demokratnya. Ya sudah. Dan barangkali, wah, presidennya minta maaf.
Dia bukan Pak Muldoko yang minta maaf, presidennya minta maaf. Top banget tuh. Iya kan, minta maaf dengan Partai Demokrat karena sudah sudah melibatkan anak buahnya, ya kan? Iya, iya. Saya sebagai presiden, sebagai atasan kurang memberikan pengarahan. Wih, keren banget. Keren kan? Keren banget. Ya kan? Dahsyat. Nah, sudah itu, dan saya sudah memperingatkan beliau. Tapi saya tidak ingin memberhentikannya karena saya butuh tenaga beliau. Misalnya begitu, kan nggak apa-apa. Keren, Tapi saya tidak berhentikan, tapi saya sudah peringatkan beliau. Oke. Dan untuk itu, saya sudah perintahkan untuk lepas Oke. Demokrat. Sekarang segmen berikutnya saya ingin bicara dari sisi kepentingan Demokrat. Iya. Ya kan? Oke lah, sekarang semua orang tanda kutip sepakat bahwa Demokrat sedang dizalimi. Iya. Tapi ternyata tidak semua orang bersimpati atau empati Iya. melihat rekam jejak SBY ketika menjadi presiden. Iya. Atau setelah tidak menjadi presiden pun, Partai Demokrat nyaris tidak pernah terlibat dan kepentingan kekuasaan, Iya. kepentingan rakyat. Iya. Kemana? Misalnya ketika, kalau kita bicara dari sisi umat Islam, ketika Habib Rizik dizalimi, ditangkap, di segala macam, Iya. silent aja. Kemana ketika Alasan FPI. soal SPI, soal anak-anak SPI yang dibunuh? Kemana Demokrat ketika Omnibus Law digodok? Iya. Kemana Demokrat ketika KPK undang-undangnya direvisi? Nah itu loh. Kalau Omnibus Law, Demokrat justru yang paling menentang. Kan? Oh, Kita bunyi ya. ingat Benny Kaharman waktu Oh itu. iya. Oke. Oke, betul. Tapi begini, kalau menganalisis sesuatu, saya selalu membedakan kejadian hari ini dan kejadian kemarin. Jadi kalau kita misalnya mengatakan bahwa saya tidak mau membela Anda kok kemarin-kemarin begitu. Nah itu saya ingin menjauhkan itu. Sebagai pengamat saya nggak boleh begitu. Jadi saya harus meletakkan bahwa apa sih masalahnya? Masalahnya adalah hostile takeover terhadap Partai Demokrat. Nah, saya menimbang dalam hal ini pandangan hukum dan politik saya mengatakan yang tidak etis adalah Pak Muldoko. Tapi lain waktu bisa saja saya mengatakan yang benar Muldoko. Pada konteks yang lain. Iya, pada konteks yang lain. Jadi kita nggak bisa kemudian, kamu tidak konsisten. Kemarin kamu kritik Muldoko kok hari ini memuji. Enggak begitu. Karena yang saya katakan Case by case ya? Case by case-nya seperti apa. Jadi case-nya itu nggak bisa kita dari A sampai Z, Anda jahat, Anda jelek, Anda salah. Nggak begitu. Karena kalau begitu hukum nggak ada. Ya kan? Beda, emang beda. Perspektifnya beda. Karena itu kita harus melihatnya case by case. Oke. Karena ya tadi kenapa saya katakan begitu? Karena gini, saya masih percaya terlepas dari ada bibit-bibit otoritarianisme ya. Tapi negara Dan kita, feudalisme. ya, negara kita masih negara yang demokratis. Ya. Oke. Jadi masih ada. Kenapa masih ada demokratisasi? Karena kita masih bisa ngomong seperti ini. Zaman Orde Baru kita udah ditangkap kalau yang ngomong begini kan. Nah karena itu saya menganggap bahwa tidak semua elemen negara itu misalnya baik, tapi tidak semua juga jahat, ya kan? Gitu. Tidak semua civil society itu baik, tapi tidak semua juga jahat. Oke. Ada elemen baik dalam civil society, ada elemen jahatnya. Demikian juga di negara. Sehingga kita harus melihat ini dalam kacamata yang menurut saya lebih jernih. Melihat persoalannya. Kalau zaman Orde Baru dan Orde Lama, kita harus clear cut antara the state dan the civil society. Karena kekuasaannya sudah otoriter. Jadi kalau Anda mengatakan, waduh saya bekerja sama untuk mengubah dari dalam dan lain sebagainya, itu bullshit zaman Orde Baru dan zaman Orde Lama. Karena tidak mungkin itu terjadi. Diubah di dalamnya. Tapi kalau sekarang Anda di dalam untuk mengubah, masih mungkin. Tetapi one thing for sure, Anda kepental pasti. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, sebagai penutup kira-kira bacaan Bung Refli, ini drama Demokrat ini akan berakhir seperti apa nih? Iya, kalau gelombang protes masyarakat akan seperti ini, kekuasaan akan surut. Tidak akan go far untuk mengambil Demokrat. Tetapi yang saya khawatirkan itu ada satu instrumen yang barangkali punya peluang kehilangan Demokrat, tapi seolah-olah itu legal. Caranya adalah nanti ketika kubu Muldoko mengajukan pendaftaran kepada Kumham, ADART, pengurus baru dan lain sebagainya, Kumham akan bilang begini, oke, kami terima, kami akan verifikasi, tapi kami belum bisa sahkan karena masih ada konflik internal, kan begitu? Oke, masih ada konflik internal. Itu jawaban standar.
Jadi dia nggak nolak, tapi juga tidak menerima, artinya voting. Nah, selama dalam proses voting itu memang AHY tetap akan menjadi ketua. Persoalannya adalah nanti ada ranah hukum yang akan bisa ditempuh. Tentu barangkali oleh kubu Muldoko. Caranya adalah dengan menggugat SK yang sudah dikeluarkan. Atau dia sebelumnya dong berarti? Ya, atau dia menggugat yang namanya jadi tindakan dari Kumham yang tidak mengeluarkan SK baru. Iya. Dan itu jangka waktunya cepat. Ya. 10 hari tidak ada jawaban, dianggap dikabulkan 10 hari kerja. Lalu kalau misalnya itu nanti dia ke pengadilan. Di pengadilan kalau tidak salah 30 hari apa? Selama itu tergantung dia mekanismenya seperti apa. Bisa pengadilan tata usaha negara, bisa pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri itu konflik antar pengurus. Kalau pengadilan tata usaha negara tentu SK pemerintah ya. Pemerintah. Ini menariknya, saya potong. Menariknya adalah ini, jadi agak sedikit panjang lagi, sorry banget. Jadi menariknya adalah ini kalau kita ngomong soal konspirasi ya kan ya, bahwa ini ada tangan-tangan istana segala macam. Nanti dibuat menggantung begitu rupa, blang semuanya secara de facto AHY masih ketua sampai Kumham keluarkan sesuatu kan gitu kan? Berdasarkan putusan pengadilan. Oh, nah terus tiba-tiba menjelang pemilu dan sebagainya, jebret baru keluar SK-nya Muldoko yang sah. Itu kan makanya saya katakan celahnya itu adalah seolah-olah netral, yaitu biarkan pengadilan yang memutuskan. Oke. Ketika biarkan pengadilan memutuskan, tetap ada subjektivitas dari birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Buktinya dulu Abu Rizal Bakri menang, tapi tidak disahkan. Jan Farid menang, tidak disahkan. Ya. Kalau untuk Abu Rizal Bakri, Agung Laksono, kan ada campur tangan istana kan, kita tahu kan siapa yang ikut campur tangan. Akhirnya setelah dua-duanya enggak. Begitu ada Munas baru di Bali, istana sudah pesan. Setnov ya. Ya, setnov. Oke, saudara sekalian, menarik sekali dengan ya, tapi ternyata dikilik bagaimanapun juga dia tetap santun. Kalimat pilihan kalimat tetap sopan, jauh dari ujaran kebencian walaupun kita kilik kayak apa segala macamnya. Oke, terima kasih banget Bung Refli. Dan kita tunggu saja bagaimana akhir drama akhir ini. Ya, nanti tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, kira-kira kita bisa bayangkan seperti apa. Kan gitu. Terima kasih banyak ya. Dari saya sekian, Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.